pagi, ayah bunda, sobat rasan-rasan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini sehat semuanya? Sehat jiwa dan raga? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Mega. Di sini nanti kita akan berbicara santai, bercerita seputar tentang isu mitos budaya seputar kehamilan. Nah, tentunya ayah bunda, sobat rasan-rasan semuanya, hari ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat kita nanti-nantikan. Beliau ahli di bidangnya dan tentunya nanti banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Erlina Wulandari, spesialis obstetri ginekologi. Halo dokter, selamat pagi. Halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sobat rasan-rasan, Dr. Erlina Meniko berpraktek di mana dok? RSUD Panembahan Senopati Bantul. RSUD Panembahan Senopati Bantul nggih dok nggih. Nah, nanti beliau adalah seorang spesialis obstetri ginekologi atau kalau di masyarakat umum terkenalnya adalah spesialis kandungan gitu. Nah, dokter, kita kan ada di Kabupaten Bantul nih dok nggih. Memang di tahun 2025 ini masih ada ternyata dok angka kematian ibu. Ini sangat miris sekali ya dok ya. Harapannya nanti di tahun yang akan datang itu sudah tidak ada lagi angka kematian ibu. Menurut dokter bagaimana dok dengan kejadian seperti itu di Kabupaten Bantul saat ini? Iya, memang mengkhawatirkan juga ya, karena setiap tahun masih kita temui itu kejadian kematian ibu. Nah, harapan kita ke depannya akan semakin menurun kalau bisa. Ya, tidak ada lagi kematian ibu di wilayah Bantul ataupun di seluruh Indonesia dan dimanapun ya. Nah, amin. Harapan kita semua ya dok ya. Tentunya kita dari bidang kesehatan juga tidak bisa berjalan sendiri ya dok ya untuk menghilangkan angka kematian ibu. Tentunya ayah bunda, sobat rasan-rasan semuanya kita juga memerlukan kerjasama ya dok ya. Baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat. Nah dok, yang ingin saya tanyakan dok, ini kan hari ini kita topiknya membahas seputar isu mitos budaya seputar kehamilan. Akan tetapi sebelum kita masuk ke topik dok, saya izin bertanya. Kita itu kan mengenal ANC berkualitas ya dok. Sebenarnya ANC berkualitas itu yang bagaimana dok? Monggo dokter. Iya, untuk ANC yang berkualitas, jadi memang kita tidak hanya dari segi kuantitas ataupun jumlah. Yang sering banget periksa atau kita sebutnya ANC ya, antenatal care atau kunjungan kehamilan, itu kan sudah ada jumlahnya, trimester 1, trimester 2, trimester 3. Tapi tidak hanya jumlah, kita harapkan kualitasnya juga memang bagus. Jadi ibu hamil mendapatkan pelayanan yang memang dibutuhkan, tapi juga tenaga kesehatannya juga memberikan pelayanan sesuai dengan yang sudah diatur, sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi antara tenaga kesehatan dan ibu hamil dua-duanya itu memahami dan mendapatkan apa yang memang harus dilakukan di ANC itu ya. Oke, baik. Berarti memang masyarakat ketika nanti periksa hamil, alangkah baiknya tetap bertanya kepada petugas kesehatannya ya dok ya. Jangan malu, jangan takut. Pokoknya kalau misalnya periksa kehamilan dan masih ada banyak pertanyaan, boleh ya dok ya bertanya ya dok ya. Atau mungkin sobat rasan-rasan ayah bunda mau konsultasi dengan Dr. Erlina, ada di RSUD Panembahan Senopati setiap hari ya dok ya. Tiap hari ada poli ya silahkan. Oke, nah silahkan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya dok ya. Nah kemudian dok, kita memasuki ke tema hari ini ya dok ya. Tema hari ini itu seputar dengan isu ataupun mitos budaya. Nah, apalagi kita kan orang Jawa ya dok ya, banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah, apalagi sekarang dok, sekarang ini kan eranya digital ya dok ya, ada Facebook, buka Google aja gampang banget ya dok. Yang penting yang punya kuota atau kadang malah pinjam wifi tetangga ya dok ya untuk searching di Google-nya. Nah, alangkah baiknya masyarakat ketika mendapatkan informasi itu harus lebih bijak. Apakah informasi yang diterima ini memang sudah benar dan sesuai fakta atau mungkin hanya mitos-mitos yang kebenarannya belum dipastikan. Nah, hari ini kita hadir untuk memastikan apakah informasi yang beredar itu mitos atau fakta. Nah, nanti Dr. Erlina ada beberapa pertanyaan yang mungkin izin saya sampaikan kepada dokter. Nah, dok, yang pertama dok,
sekarang kan kolam renang di mana-mana banyak ya dok ya. Bahkan anak-anak kita itu sudah mulai banyak yang minat menjadi atlet renang dok. Wah, Akan tetapi ternyata ada mitos seperti ini dok, bahwa kalau renang itu nanti bisa hamil. Lah itu benar nggak dok? Hal seperti itu. Iya, itu mitos ya. Jadi tidak benar. Satu, ya mungkin memang ada pengeluaran sperma di air kolam renang. Mungkin banget ya. Tapi sperma itu kalau bisa terjadi kehamilan itu kan harus ada pembuahan ya. Ketemu sel telur dengan sperma. Lah kalau ada sperma di dalam air, sperma tidak bisa masuk ke dalam rahim lewat kulit. Satu, itu nggak bisa ya. Kemudian yang kedua, di kolam renang kan juga air dengan klorin, itu sperma itu punya dia butuh ini ya, punya kondisi khusus, butuh kondisi yang gimana caranya dia bisa untuk bertahan, dia bisa kalau terjadi kehamilan itu kan masuk ke dalam rahim sampai ketemu di saluran tuba, itu kondisinya khususnya. Kondisi di luar itu tidak memungkinkan sperma untuk bertahan hidup istilahnya. Jadi itu mitos ya, tidak bisa terjadi kehamilan karena berenang bersama di kolam renang. Jadi aman ya dok ya, kalau kita berenang-renang aman, tidak menyebabkan kehamilan ya dok ya. Aman. Nah, saya Bunda, sobat rasa-rasa, berarti berenang di kolam renang menyebabkan kehamilan itu adalah mitos. Oke, nah selanjutnya dok, ada mitos lagi juga dok. Salah satunya ini dok, sekarang itu kan sedang mulai banyak cat lover ya, yang pecinta kucing. Nah, kadang itu bahkan kucing ada yang ikut tidur di tempat tidur dok. Nah, menurut dokter, apakah bulu kucing ini bisa menyebabkan kemandulan jika terhirup oleh seseorang dok? Oh ya, itu mitos juga ya. Kenapa? Karena ya bukan bulu kucing ya, sebenarnya yang diwaspadai adalah parasit ya. Parasit pada beberapa hewan, tidak hanya kucing tapi juga hewan yang lain, bisa anjing, ayam, unggas-unggas yang lain, burung-burung. Itu kan kita mengenal adanya parasit ya, parasit. Salah satunya toxoplasmosis, lainnya juga bisa ada virus seperti CMV. Nah, itu tidak menyebabkan kemandulan, tapi kalau terinfeksi, ada infeksi dari parasit itu bisa menyebabkan kematian ataupun cacat pada janin. Jadi intinya adalah kita nomor satu tentu saja adalah kebersihan. Jadi kalau di sekeliling kita itu ada hewan, entah hewan peliharaan atau hewan liar, itu harus kebersihan itu harus dijaga supaya kita tidak kena parasit. Itu baik yang mau merencanakan kehamilan, sudah hamil, ataupun yang enggak juga, yang kita secara umum itu wajib menjaga kebersihan supaya nggak kena infeksi parasit. Jadi kalau tentang itu bikin mandul sih mitos ya, bukan itu penyebabnya. Oke, baik. Jadi meskipun menjadi seorang cat lovers ya, tetap jaga kebersihannya ya. Oh, saya cat lover sejati loh. Oke, ya alhamdulillah. Berarti mungkin nanti kalau misalnya ada sobat rasan-rasan, ayah bunda yang ingin konsultasi seputar kehamilan, apalagi sama-sama cat lovers, bisa langsung konsultasi dengan dokter. Boleh. Oke. Nah dok, sekarang di pinggir-pinggir jalan itu ya dok ya, banyak yang jual nanas madu. Nah itu rasanya enak dok. Apalagi kalau seorang ibu hamil, sukanya kan lutis ya dok ya, cocok-cocok itu enak sekali. Tetapi ternyata terkadang seorang ibu hamil itu dilarang untuk makan nanas. Katanya nanti bisa menyebabkan keguguran. Nah, menurut Dokter Erlina menanggapi isu mitos seperti itu bagaimana, dok? Iya, lagi mitos lagi ya. Okay. Boleh ya, makan nanas boleh ya. Walaupun ya memang satu tetap kebersihannya, kedua jumlahnya. Kenapa? Ya kalau satu namanya itu kan makanan yang biasanya mentah ya kan, itu hati-hati. Kalau tidak bersih itu justru bisa aja untuk kuman-kuman itu tadi, parasit, virus, bakteri, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kedua dari jumlahnya, itu ya secukupnya saja. Apalagi kalau nanas biasanya dicocol pakai sambal atau apa. Kalau terlalu banyak, apalagi dia yang asam gitu, bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Untuk ibu hamil terutama ya, ibu hamil itu kan pencernaannya sensitif ya, itu nanti malah bikin sakit. Kalau sakit, jadi ibu hamil yang sakit istilahnya ada stres fisik, itu bisa sampai
ada kontraksi, bisa keguguran, bisa kalau udah hamilnya udah gede bisa kontraksi prematur, kelahiran prematur. Jadi ya bukan dari nanasnya terus bikin keguguran atau lahiran prematur, tapi kita perhatikan itu tadi ya. Walaupun sebenarnya kan nanas dan buah-buahan yang lain itu kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sesuai itu banyak manfaatnya ya, ada vitaminnya juga, vitamin C, kemudian ya seratnya juga bagus untuk pencernaan ya kalau sesuai ya. Berarti sebenarnya boleh ya dok ya makan nanas bagi ibu hamil, yang penting tidak berlebihan. Oke. Dok, kemudian saya punya saudara dok seperti ini. Saya pernah ditanya saudara saya. Kebetulan saudara saya itu sedang hamil dok. Nah, yang bersangkutan itu suaminya kan kerja di Kalimantan dok. Nah, terus kemudian pas pulang dok ceritanya. Terus saudara saya ini kan yang perempuan dok tanya ke saya, Mbak, boleh nggak sih kalau ibu hamil itu berhubungan badan? Karena kan mungkin suaminya jarang pulang juga ya dok ya, atau mungkin suaminya yang satu rumah pun karena takut nanti terjadi apa-apa dengan kehamilannya, kemudian lebih menghindari yang namanya berhubungan intim. Nah sebenarnya bagaimana dok kalau menurut dokter Erlina dari segi medisnya dok? Ya, berhubungan suami istri, berhubungan seksual pada saat hamil itu pada dasarnya tuh boleh ya, boleh. Tapi tetap satu, mengutamakan kenyamanan dari si ibu ya, apalagi kalau trimester 1 biasanya udah masih nggak enak perutnya, atau kayak hamilnya udah lebih gede, udah nggak nyaman kan. Jadi satu, silahkan, tapi tetap mengutamakan kenyamanan si ibu. Kalau badannya lagi nggak karuan ya jangan, nanti malah malah tambah banyak keluhan. Yang kedua, itu memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak sarankan untuk berhubungan, yaitu kondisi adanya perdarahan. Perdarahan kalau pas hamilnya awal, hamil kecil itu biasanya kita sebutnya abortus imminent atau ancaman keguguran. Nah, kalau pada kondisi itu memang kita tidak sarankan untuk dilakukan untuk berhubungan. Kemudian kalau pada yang kehamilan udah besar itu ada kondisi-kondisi di mana terjadi perdarahan, biasanya kondisinya disebabkan karena plasenta ya. Plasenta previa paling sering kita sebutnya, itu juga kalau kondisi seperti itu memang tidak ya. Tapi secara umum kalau sehat tidak ada masalah boleh ya. Oke, berarti boleh ya dok ya. Nah tadi dokter sudah menyinggung terkait tentang perdarahan ya dok ya. Nah ini juga yang perlu diwaspadai ayah bunda, sobat rasan-rasan, ternyata perdarahan ketika hamil itu sebenarnya tidak boleh ya dok ya. Berarti itu salah satu tanda-tanda bahaya kehamilan berarti ya dok ya. Benar sekali. Berarti seharusnya ketika seorang ibu itu hamil tidak boleh ada darah yang keluar ya dok ya. Iya. Oke. Nah ini perlu dicatat ayah bunda, sobat rasan-rasan. Ketika nanti ayah bunda ataupun saudara, keluarga atau tetangga ternyata bercerita ketika sedang hamil dan mengeluarkan darah atau perdarahan, maka itu merupakan salah satu tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Harusnya segera kontrol berarti ya dok ya. Segera periksa ya. Segera periksa. Oke. Nah ini perlu dicatat ayah bunda, karena kadang itu perdarahan itu dianggap sepele dok. Padahal ini ternyata salah satu kunci masuknya terjadi seperti tadi dokter menyampaikan, ada aborsi. Apa dok tadi? Abortus imminent atau ancaman keguguran. Ancaman keguguran. Nah monggo ayah bunda nanti lebih waspada, lebih perhatian lagi dengan kehamilannya. Oke. Nah dok, sekarang salah satu yang ditunggu-tunggu ketika seorang wanita itu hamil adalah jenis kelamin dok. Apalagi kalau cucu pertama dok, kadang ada yang pro laki-laki, ada yang pro perempuan. Padahal yang penting intinya adalah sehat ya dok ya. Iya, benar Ibu sekali. janin sehat ketika melahirkan semuanya sehat. Nah dok, ketika USG itu kan bisa dilihat ya dok ya jenis kelaminnya, akan tetapi terkadang itu masyarakat menilai jenis kelamin berdasarkan bentuk perut dok. Perut lancip ya dok ya, perutnya runcing katanya laki-laki, perutnya bulat katanya perempuan. Nah ini pripun dok kalau kondisinya seperti ini? Menurut dokter Erlina bagaimana dok? Iya, itu mitos juga ya. Jenis kelamin tidak bisa ditentukan dengan bentuk perut ibu hamil ya. Karena kalau bentuk perut ibu hamil itu ditentukan ya satu, posisi bayinya. Nanti kalau bayinya itu sungsang atau lintang itu pasti akan berbeda dengan yang posisi kepala di bawah seperti itu. Terus juga mungkin ibu hamil kan juga badannya ada yang kurus, ada yang gemuk juga, itu juga pasti beda juga
penampakannya. Ada yang nampak, ada yang nampak banget, ada yang enggak hamilnya. Jadi kalau jenis kelamin itu sejak terbentuknya janin itu sudah terbentuk. Kemudian ya kalau ingin tahu jenis kelaminnya sebelum lahir, dari pemeriksaan USG itu bisa. Kemudian lain-lain kan ada juga tes genetik itu juga bisa sih, tapi mungkin memang tidak sering dilakukan ya. Oke, mungkin yang lebih terkenal itu USG ya dok ya di Iya, masyarakat. pakai USG bisa. Nah, memang kalau untuk mendeteksi tanda-tanda bahaya kehamilan yang mungkin tidak terlihat ya dok ya, yang di dalam rahim, itu kan bisa juga lewat USG ya dok ya. Iya, beberapa kelainan bisa kita nilai dari USG, tapi yang nomor satu biasanya juga yang utama justru adalah keluhan atau apa yang dialami oleh si ibu, saya kok gini gitu. Silahkan konsultasi ya. Nah, itu pentingnya ya dok ya, ketika ada keluhan, ayah bunda sobat rasan-rasan, ketika hamil ada keluhan, segera konsultasi. Seperti itu ya dok ya. Pokoknya jangan menunda-nunda, nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, ayah bunda sobat rasan-rasan, ternyata banyak sekali mitos-mitos yang ada di masyarakat ya dok ya. Kemudian dok, terkadang itu seperti ini dok. Di masyarakat ya dok ya, terutama saya juga dulu pernah mengalami sih dok. Jadi ibu saya itu seperti ini, selalu setiap pagi saya dikasih air kelapa dok. Air kelapa itu katanya tujuannya supaya melancarkan persalinan, melancarkan, melicinkan jalan lahir ketika persalinan. Nah itu benar nggak dok? Saya sampai kembung loh dok minum air kelapa. Monggo kalau menurut dokter bagaimana dok? Iya. Itu mitos juga ya. Mitos juga. Tapi air kelapa sendiri itu bagus ya. Satu untuk sebagai dia cairan kan, cairan menghidrasi supaya kita nggak dehidrasi, nggak kurang cairan. Kemudian elektrolitnya di dalamnya kan juga ada. Ya silahkan dikonsumsi, diminum ya. Cuman nggak sampai kembung juga ya. Tapi kalau untuk pengaruh ke proses persalinan sih ya enggak ya gitu. Oke, jadi minum air kelapa boleh ya dok ya? Oh boleh banget, boleh silahkan. banget. Tapi kalau menentukan itu nanti melicinkan jalan lahir atau tidak, itu wallahu alam ya dok ya. Iya, yang penting tentunya harus tetap rajin konsultasi dan periksa itu tadi ya. Iya. Oke, nah dok, kita sering mengenal seperti sekarang ini kan banyak ya dok ya, yoga ibu hamil, senam ibu hamil, itu sebenarnya bagus ya dok ya. Oh bagus sekali. Bagus. Ya. Nah pengalaman saya dulu dok. Dulu kan saya pernah ikut yoga senam ibu hamil lewat YouTube ya dok ya, belajar mandiri. Tetapi ketika posisi jongkok itu bapak saya menyarankan gini, jongkoknya yang agak lama, karena ternyata ketika ibu hamil itu sering jongkok dan lama jongkoknya, itu dia akan membuka atau melebarkan jalan lahir supaya kepalanya itu katanya mudah turun, ngaten loh dok. Itu benar atau tidak dok? Enggak juga sih ya. Ya kan kalau di gerakan-gerakan senam ibu hamil ataupun yoga itu gerakannya ada beberapa gerakan ya, enggak hanya jongkok saja. Silahkan dilakukan karena itu kan ya satu menyamankan kondisi keluhan-keluhan ibu hamil tuh pegel sana pegel sini nggak enak, itu dengan itu kan bisa membantu ya mengurangi keluhan ketidaknyamanan. Cuman kalau terus bikin membuka ya nggak juga sih, walaupun kalau posisi nanti pada saat bersalin tuh juga ada beberapa posisi sih nanti akan diarahkan oleh tenaga kesehatan yang mendampingi juga. Gitu. Kalau misalnya ibu hamil duduk depan pintu juga aman ya dok ya, boleh ya dok ya. Ini yang banyak sekali dok. Jadi ketika hamil, jangan duduk depan pintu, nanti apalah. Nah, boleh ya dok ya ibu hamil duduk depan pintu sebenarnya? Boleh ya, itu bukannya gimana, cuman nanti kalau di depan pintu menghalangi jalan nanti ada yang keserimpet paling ya. Mungkin tujuannya itu ya dok ya, akan tetapi karena itu tadi ya dok ya, mitos budaya yang berkembang di masyarakat itu banyak sekali dan itu turun temurun dok. Makanya hari ini dokter, ayah bunda sobat rasan-rasan, kita datang, kita hadir, kita bercerita lebih banyak, kita mengupas apakah itu mitos atau fakta, begitu ya dok ya. Nah dok, ketika seorang ibu hamil kan terus kemudian melahirkan ya dok ya. Ketika melahirkan ini
kan capek, seluruh badan itu rasanya pegel semua ya dok ya. Nah terkadang terus ibu yang mungkin baru melahirkan atau ibu yang melahirkan selesai melahirkan ini kemudian duduk bersandar dok. Kalau duduk bersandar itu kan nyaman ya dok ya, nyaman, punggungnya ketemu tempat tidur, ya pokoknya enak lah ya dok ya. Itu sebenarnya boleh atau tidak dok untuk ibu yang setelah melahirkan? Oh boleh ya, silahkan posisi senyaman mungkin ya. Dan tetap ibu hamil tuh, ibu melahirkan ya, pasca persalinan itu harus tidak hanya diem aja, tiduran aja. Jadi harus tetap bergerak dan posisi senyaman mungkin. Boleh ya, boleh banget ya. Mau bersandar. Justru kalau bergerak malah jadi lebih lentur badannya ya dok ya, lebih enak ya. Iya, pemulihannya lebih cepat, lebih cepat. Misalnya kan ibu bersalin itu ada, kalau yang lahiran normal ada jahitan di jalan lahir, kalau yang harus sesar ada jahitan bekas sesarnya. Itu harus bergerak supaya justru pemulihannya itu akan lebih cepat karena penyatuan jaringannya akan lebih bagus. Selain itu kalau malas bergerak tiduran terus itu bisa juga menimbulkan gangguan penyumbatan pembuluh darah nanti, malah bahaya. Malah lebih menakutkan ya dok ya. Jadi harus tetap bergerak tetapi tetap ada batasannya, jangan terus bergerak aktif gitu ya dok. Lari, tetap istirahatnya. Lari sprint gitu mungkin lari sprint. Jadi lari sprint belum ya dok ya? Ya bertahap nanti ya. Oke, semua itu bertahap. Nah dok, terkadang itu kita sering katanya itu setelah melahirkan itu masa nifas ya dok ya namanya. Masa nifas itu sebenarnya bagaimana dok? Dan berapa lama masa nifas itu? Oke, ya begitu setelah melahirkan itu kita sebut masa nifas ya. Kita sebutnya sampai dengan 6 minggu atau sekitar 42 hari ya. Nah di masa itu adalah masa kembalinya organ-organ si ibu yang selama hamil itu kan berubah drastis kembali ke fase normal seperti kondisi sebelum hamil ya, rahim, kemudian juga kan jantung dan cairan tubuh yang bertambah itu kan akan kembali seperti semula. Nah di situ tetap itu tadi ya, harus pola hidupnya yang sehat, kemudian jaga kebersihan karena di situ masih ada risiko selama masa nifas itu, resikonya masih ada seperti pendarahan pasca salin yang lambat lebih dari 24 jam setelah lahiran itu bisa terjadi. Kemudian infeksi kan biasanya ada pada proses persalinan ada yang dijahit juga kan, infeksi luka. Kemudian juga yang berisiko misalnya ada penyakit hipertensi, diabetes. Nah, itu selama nifas harus tetap dikendalikan, dikontrol karena masih bisa memberat. Jadi harus tetap kita ada namanya kunjungan nifas ya setelah melahirkan itu untuk mengontrol kondisinya supaya setelah proses nifas itu selesai ibu pasca bersalin itu tetap sehat ya. Oke, ternyata rangkaiannya panjang ya dok ya, dari kehamilan, melahirkan sampai dengan nifas. Nah, bahkan tadi dokter menjelaskan bahwasanya di masa nifas itu 42 hari setelah melahirkan itu masih kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan perdarahan. Padahal ya dok, ada berbagai macam informasi yang sebenarnya kita tidak tahu benar atau salahnya. Ibu yang setelah melahirkan itu tidak diperbolehkan makan sesuatu yang amis-amis dok. Misalnya telur, ayam, ikan-ikanan itu tidak boleh. Katanya nanti mengganggu ke produksi ASI, takut amis ASINya, takut nanti bayinya tidak mau minum atau nanti bayinya gumoh terus. Nah, sebenarnya kalau dari sisi medis dok, boleh tidak sih dok ibu yang baru melahirkan itu mengkonsumsi sesuatu hal yang amis-amis itu tadi? Ya, amis-amis protein itu ya, justru itu wajib ya. Tetap sama. Untuk isi piringku kita sebutnya ya. Di situ ada salah satu komponennya adalah protein. Yang protein itu biasanya amis-amis itu, telur, ayam, ikan, daging. Itu harus ya. Kadang kita miris ya kalau di budaya tertentu ibu pasca bersalin tuh cuma dikasih tempe bakar tawar kayak gitu. Akhirnya si ibu pasca salin ini kurang gizi malahan. Nah, justru itu harus ada asupan protein, satu untuk pemulihan kondisi pasca persalinan, dua juga untuk kualitas ASINya supaya lebih berkualitas. Kalau ASI itu kan sangat tergantung pada asupan si ibu. Kalau ASINya nggak berkualitas nanti bayinya juga tumbuhnya terhambat ya. Oke, berarti
untuk ibu-ibu yang baru melahirkan atau yang masa nifas selama 42 hari ini diperbolehkan ya dok ya, malah sangat dianjurkan mengkonsumsi protein hewani itu tadi ya dok ya. Nah, protein hewani itu berarti protein yang dari hewan gitu ya dok ya. Oke, berarti boleh ya dok ya? Boleh banget. Boleh banget. Nah, ayah bunda sobat rasan-rasan, ternyata amis-amisan ini sangat penting bagi ibu melahirkan. Terus dok, katanya ibu setelah melahirkan itu juga tidak boleh mengkonsumsi makanan yang ada rasanya. Jadi disuruh yang hambar, yang tidak ada rasanya. Itu benar atau salah dok? Oh salah. Salah. Harus enak ya. Tetap harus enak supaya nafsu makannya meningkat, asinya juga memproduksi dengan baik. Nah, jadi intinya adalah diperbolehkan. Iya, silahkan. Nah, baik-baik. Nah, hari ini kita sudah mulai tercerahkan dokter. Materinya sangat menarik. Terus dok, bagi kami ya dok ya, bagi kita seseorang yang baru melahirkan pasti bodinya merasa kurang oke, ya, kurang slim gitu ya dok. Terus ada namanya pijet yang nanti dia bisa mengembalikan bentuk rahim. Nah itu sepertinya menurut dokter bagaimana dok? Oh ya, ada istilahnya biasanya pijet walik apa ya? Iya, walik dadah apa ya dok ya, kalau simbah-simbah itu ngendiko dulu ya. Biasanya sama Mbah Dukun apa kayak gitu. Iya, hati-hati ya. Dalam masa nifas itu rahim akan kembali ke posisi dan ukuran seperti sebelum hamil ya. Kalau justru dia dipijet-pijet kayak gitu, justru bisa mengganggu pemulihannya. Satu, komplikasinya bisa terjadi perdarahan. Kalau dia gagal mengecil, itu akan terjadi perdarahan. Yang kedua, kadang-kadang malah kita ada yang sebutnya nanti rahimnya tuh malah balik atau malah melotrok istilahnya kayak gitu. Nah itu kan malah jadi masalah lagi. Jadi tidak perlu ya pijet-pijet untuk yang perutnya di kruwel-kruwel untuk membalikkan tuh enggak, karena secara alami kalau kondisinya baik dan normal rahim itu sudah akan secara otomatis kembali mengecil dan kembali seperti semula selama nifas sampai selesai nifas itu. Oke dok, tentunya didukung dengan tadi ya dok ya, pola makan yang bagus, istirahat juga harus yang bagus. Berarti pijet-pijet setelah melahirkan, terutama yang tadi mengembalikan bentuk rahim itu sebaiknya dihindari ya dok ya. Kalau pijet yang lain boleh. Oh pijet yang lain boleh, justru enak ya dok ya, dari kepala sampai kaki, karena itu menyamankan, apalagi ibu hamil, ibu yang baru melahirkan kadang malam-malam begadang dan sebagainya ya dok ya. Memperlancar ASI juga. Memperlancar ASI. Nah ini, oke, disinilah peran dukungan keluarga, peran dukungan suami ya dok ya, harus memanjakan si ibu yang baru melahirkan. Bagaimana caranya? Tidak hanya melahirkan sih dok, ibu-ibu yang baru hamil melahirkan itu juga harus tetap didukung supaya apa? Supaya tetap bahagia gitu ya dok ya. Iya, pembahasan hari ini sangat menarik dok. Nah dok, berarti tadi kan kita sudah bercerita banyak sekali ya dok ya. Intinya adalah yang pertama harus tadi ya dok ya, ANC berkualitas. Oke, pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Yang kedua, mungkin dokter berkenan untuk sedikit menyinggung atau pesan kepada ayah bunda, sobat rasan yang ada di rumah terkait tentang tanda bahaya kehamilan. Tadi kan ada perdarahan dok. Selain perdarahan ada apa lagi dok? Ya, karena paling banyak itu perdarahan yang kita waspadai ya. Salah satu penyebab kesakitan dan kematian ibu itu satu perdarahan itu tadi. Jadi kalau ada perdarahan selama hamil atau setelah melahirkan kok perdarahan banyak, itu segera periksa. Yang kedua, tanda-tanda kita sebutnya preeklamsia sampai dengan eklamsia. Itu bisa nyeri kepala hebat, kemudian pandangan kabur, sesak nafas, rasanya muntah terus, kemudian sampai dengan kok kesadarannya terganggu, kok mau meneng wae, diem aja ngantukan kayak gitu. Itu tanda bahaya juga. Jangan-jangan itu terjadi preeklamsia sampai dengan eklamsia. Eklamsia tuh kejang sampai kejang-kejang. Nah, itu harus segera periksa ke tempat terdekat. Kemudian lain-lain mungkin juga ketuban yang pecah itu sebelum waktunya, sebelum terjadi persalinan, apalagi ada demam seperti itu harus segera periksa ya, jangan-jangan ada infeksi juga bisa. Ya, salah satunya juga demam itu hati-hati ya. Berarti kalau misalnya seorang ibu hamil
ternyata demam berkepanjangan ya dok ya, atau mungkin bahkan sampai dengan menggigil misalnya demam tinggi, ya, demam tinggi, harus segera periksa ya dok ya. Karena ternyata hal-hal seperti ini kan sepele ya dok ya, karena kan namanya manusia ya dok ya, manusia pasti pernah sakit, pernah demam, pernah batuk pilek. Tetapi ketika itu terjadi pada ibu hamil, maka kita harus lebih waspada. Ya. Karena kita tidak tahu ya kejadian apa yang akan terjadi. Harapannya tidak terjadi apa-apa ya dok ya. Karena nanti ketika sesuatu hal terjadi, hubungannya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan sampai kematian. Begitu ya dok ya. Kalau tidak ditangani secara cepat dan tepat ya. Oke. Nah dok, tadi kan dokter menyampaikan salah satunya preeklamsi ya dok ya. Preeklamsi dan eklamsi ya. Preeklamsi dan eklamsi itu apa sih dok kalau di kehamilan, dan tanda-tandanya kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, karena kan di sini kan tentunya seorang ibu hamil itu tetap ada di lingkungan keluarga ya dok ya. Peran serta dukungan suami, keluarga ataupun bahkan tetangga dok. Karena kan kita hari ini berencana menyebarkan luas informasi ini dok. Nah tadi dok membahas tentang eklamsi dan preeklamsi ya. Monggo dokter mungkin bisa lebih dijelaskan, karena saya sendiri tidak tahu dok, itu bahasanya terlalu medis ya dok ya. Monggo dok mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, preeklamsi ya itu kan suatu kondisi, kalau zaman dulu suka disebutnya keracunan kehamilan, tapi mungkin agak kurang tepat ya. Intinya itu suatu kondisi di mana ada kenaikan tekanan darah pada ibu hamil disertai dengan kerusakan dari beberapa organ gitu. Nah, tentu saja komplikasinya karena tekanan darah yang tinggi itu bisa kerusakan di ginjal, di liver, sampai dengan pembengkakan jantung, sampai dengan kerusakan yang sampai ke paru-paru, bahkan sampai bisa, kalau kan biasa tekanan darah tinggi itu kan akibatnya juga ke saraf otak ya. Nah, kalau sampai terjadi dari preeklamsia menjadi eklamsia, itu yang terjadi kejang itu tadi ya. Karena berarti sudah pengaruh ke sistem saraf. Kejang ya, kejang bisa, setelah kejang bisa pulih, tapi juga ada komplikasinya, misalnya terus jadi stroke gitu kan, pecah pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah. Iya, itu kan nanti setelahnya pasti ada gejala sisa ya. Jadi intinya kalau preeklamsia itu terjadinya kenaikan tekanan darah pada ibu hamil disertai kerusakan organ-organ gitu. Oke, nah tentunya kembali lagi ya dok ya ke pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Karena kategori berkualitas, kalau kita tidak pernah periksa ataupun periksanya jarang-jarang, kan kita tidak tahu tekanan darah kita juga ya dok ya. Benar sekali. Oke dok, kalau misalnya kenaikan berat badan pada ibu hamil yang berlebihan ya dok ya, itu mempengaruhi tidak dok? Nanti mungkin muncul sebuah penyakit atau seperti tadi kan ternyata preeklamsi dan eklamsia sampai stroke ya dok ya, sesuatu yang sangat menakutkan menurut saya dok sebagai orang awam. Kalau kenaikan berat badan bagaimana dok? Karena kan kadang ibu hamil itu makannya yang biasanya 1 piring ketika hamil jadi 2 piring. Kadang terus sudah makan pengen ngemil. Nah, kadang kan ada ibu hamil yang mungkin beda-beda ya dok ya kehamilannya. Nah, menurut dokter bagaimana terkait kenaikan berat badan ini dok? Iya, masing-masing ibu hamil itu kan punya karakter masing-masing ya. Ya, sebenarnya karena kalau kita sudah ANC dan memang ANC-nya berkualitas, itu akan dikelompokkan. Ini ibu hamil yang beratnya ideal, yang terlalu kurus, udah gemuk, atau sampai yang sudah obes. Itu masing-masing ada target kenaikan berat badannya. Karena kalau kurang juga nanti ada risiko gangguan pertumbuhan janin. Tapi kalau berlebih, beratnya terlalu melejit, nah itu juga risikonya banyak. Salah satunya ke preeklamsia, kenaikan tekanan darah, kemudian diabetes pada kehamilan, kemudian juga bisa janin yang besar, terlalu besar, itu juga nanti kan akan mempersulit proses persalinan sampai dengan kelainan atau gangguan pada janin juga. Jadi berat badan harus ditentukan, sudah ada targetnya. Nanti hubungannya dengan pola makan kan juga nanti akan ada konseling gizi ya. Sebenarnya di buku Kaya itu udah lengkap sekali. Nanti ada grafik yang harus diisi juga. Oh, dalam sebulan naik beratnya berapa, masuk ke plot. Oh, udah sesuai. Oh, wah kok berlebih, berarti harus diatur lagi gitu. Itu salah satu bagaimana ANC yang berkualitas itu tidak hanya datang was gitu. Enggak ya, tapi harus dikaji bagaimana kondisi secara umum, berat badan, tekanan darah,
kondisi lainnya. Jadi tadi dokter menyinggung tentang buku KIA ya dok ya. Buku KIA itu yang warna pink itu ya dok. Buku pink ya. Oh iya, buku pink ya dok, betul. Buku Iya, pink. saya taunya itu buku pink dok. Karena ketika berkunjung dulu ketika saya hamil dok, periksa ke Bu Bidan ya dok ya, ke dokter spesialis kandungan, ditanyanya buku KIA. Saya sempat bingung dong, buku KIA. Oh ternyata buku pink. Buku pink ya. Tapi dulu ketika saya hamil dok, buku pinknya itu jarang saya baca dok. Karena tebel banget dok itu dok. Nah, padahal di situ banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya dok ya. Iya. Berarti ketika seorang ibu hamil itu periksa, buku pink itu harus selalu dibawa dok. Ya sebaiknya dibawa ya, karena di situ ada lembar-lembar yang tempat tenaga kesehatannya mencatat, mencatat progresnya gitu. Nanti sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan juga soalnya itu ya. Oh begitu. Jadi kemanapun si ibu hamil ini periksa, buku pink harus selalu dibawa. Iya. Nah, ayah bunda, sobat rasan-rasan, yang paling penting sekarang tidak hanya HP bagi ibu hamil ya dok ya, buku pink ketika mudik atau keluar kota mungkin ya dok ya, kalau mungkin bepergian, piknik, karena kan kita tidak tahu ya dok ya. Kejadian seperti itu, kejadian tidak diinginkan dapat terjadi di mana saja. Kalau misalnya kita posisi hamil, alangkah baiknya buku pink itu selalu kita bawa ya dok ya. Karena tadi dokter menyampaikan itu salah satu bentuk komunikasi. Ternyata di buku pink itu bisa untuk komunikasi sesama tenaga kesehatan yang memeriksa. Keren sekali ya dok ya. Iya. Apalagi yang 2024 ini kan tebal sekali. Nah, iya dok. Infonya banyak sekali itu. Oke. Nah dok, karena kan dibuka ya itu kan tebal ya dok ya. Terkadang itu mungkin ibu hamil itu bekerja atau suaminya pun mungkin selama 9 bulan hamil suami keluarga itu belum tentu pernah buka buku KIA loh dok. Iya. Boleh nggak sih dok ketika ibu hamil atau ditemani suami atau keluarga ketika periksa menanyakan berbagai macam informasi yang ada di buku KIA? Karena kan terkadang mau membaca mungkin kita keterbatasan waktu. Kan kita juga jarang yang suka membaca ya dok ya. Kita lebih suka belajar by learning and doing dok. Nah jarang yang mau membaca. Menurut dokter bagaimana dok? Apakah ketika kita berkunjung ke tenaga kesehatan bertanya seperti itu, tenaga kesehatan welcome ya dok ya? Iya, memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Kita akan lebih senang kalau ibu hamil dan pendampingnya, suami atau keluarganya itu bisa menyampaikan apa yang jadi pertanyaannya, apa yang belum jelas, apa yang harus dilakukan, itu silahkan ditanyakan. Kalau buku KIA itu hanya terpakai ketika hamil saja dok? Oh enggak, itu ada dua sisi ya. Oh ada dua sisi. Satu untuk yang ibu hamil sampai persalinan, satu sisi lagi untuk si bayi sampai dengan balita nanti. Balita berarti balita itu di bawah 5 tahun dok? Iya, sampai untuk pencatatan perkembangan pertumbuhannya, imunisasi itu semua lengkap di situ ya. Oh jadi buku KIA itu didapatkan oleh ibu hamil, kemudian nanti akan bermanfaat sampai dengan pencatatan imunisasi. Oh posyandu juga masuk di situ berarti ya dok ya? Nanti dilanjutkan. Masih di satu buku dilanjutkan dipakai oleh anaknya setelah lahiran itu si bayi sampai. Berarti memang bermanfaatnya jangka panjang ya dok ya. Nah harapannya tetap diopeni ya dok ya. Terkadang kalau sudah melahirkan terus hilang karena seperti itu. Nah ayah bunda, sobat rasan-rasan, hari ini kita dapat informasi lagi dari dokter Erlina. Ternyata pentingnya pemanfaatan buku KIA itu tidak hanya saat hamil, tetapi sampai dengan melahirkan, bahkan sampai dengan anak itu sekolah dok. Masih digunakan sampai nanti kan ada catatan perkembangan imunisasi semua ada di situ. Nanti kita bisa buka lagi sampai anak saya umur ini sekarang umur 13 tahun masih ada. Wah keren sekali dokter. Tipsnya bagaimana dok supaya merawat buku KIA itu tidak hilang 13 tahun loh ayah bunda? Iya, itu jadi satu di dokumen penting kalau saya. Dokumen lain jadi satu di tempat penyimpanan dokumen pentingnya. Iya. Jadi satu di dokumen penting. Nah ini tips yang sangat baik dan menarik dok. Perlu kita contoh karena terkadang ketika melahirkan buku KIA atau buku pink itu ya sudah ketelingsut gitu ya dok ya. Kadang kalau ditanya rekaman imunisasinya mana, di mana ya lupa. Kadang seperti itu. Nah dok tadi kita sudah berbicara panjang kali lebar ya dok ya. Banyak sekali materi-materi hari ini.
kemungkinan dok, kalau misalnya ya dok ya, kita kan tidak tahu. Kalau buku KI atau buku pink itu hilang, boleh nggak dok minta lagi? Boleh. Boleh. Silahkan ke puskesmas atau ya vaskes terdekatnya. Silahkan. Berarti boleh ya dok ya. Akan tetapi alangkah baiknya tidak hilang, karena nanti kalau bukunya baru kosong ya dok ya. Iya. Tidak ada media komunikasi seperti yang Dokter Erlina tadi sampaikan ya dok ya. Oke. Nah dok. Kemudian dok, saya ada satu hal yang ingin saya tanyakan dok. Terkadang itu zaman sekarang itu kan Wonder Woman ya dok ya. Wanita itu kadang kalau periksa berangkat sendiri. Kadang suami tidak mendampingi, mungkin sibuk. Keluarga tidak mendampingi, mungkin sibuk. Pesan-pesan Dokter Erlina kepada ayah bunda, kepada sobat-sobat Rasan, kepada keluarga, sebaiknya dok, ketika seorang ibu hamil itu periksa, alangkah baiknya seperti apa? Ini dari sisi medis, dokter sebagai seorang tenaga kesehatan yang ketika memeriksa ibu hamil mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan ya dok ya. Nah, monggo pengalaman dokter bagaimana dok? Iya, kalau dari saya, saran saya tetap seorang ibu hamil itu harus didampingi ya, ada pendampingnya, bisa suami, bisa keluarga, orang tua, kakak, adik, silahkan. Kenapa? Karena di situ juga poinnya pada saat kita menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan, rencana ke depannya itu selain si ibu, nanti juga keluarga pendamping yang akan mendampingi selama proses kehamilan dan persalinan itu juga tahu, oh ternyata si ibu ini ada penyakit ini ya, berarti nanti harus yang diwaspadai seperti ini. Karena kadang-kadang kita mengalami kondisi gawat darurat itu di rumah, itu kalau nggak tahu ya mungkin akhirnya terlambat mendapatkan pertolongan. Justru kan orang terdekat pendampingnya itu yang akan pertama kali harus menolong gitu, melakukan hal pertolongan secepatnya untuk membawa, terutama ya untuk membawa ke tempat pelayanan kesehatan supaya tidak terlambat mendapatkan penanganan gitu. Jadi kita harapkan peran serta dari keluarganya untuk selalu mendampingi pada saat periksa ataupun pada saat ya sehari-harinya ya. Oke. Gitu. Berarti memang seorang ibu hamil ini sampai dengan melahirkan nanti ya dok ya, peran suami sampai nifas, sampai peran keluarga itu sangat penting ya dok. Sangat penting ya. Karena tadi ayah bunda, sobat Rasan-Rasan, Dokter Erlina sudah menyampaikan ya berbagai macam tanda-tanda bahaya kehamilan yang kita tidak tahu. Apakah itu akan terjadi di keluarga kita atau mungkin saudara kita atau mungkin tetangga kita. Jadi alangkah baiknya kita semuanya mendapatkan informasi ya dok ya, ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah memahami apa yang harus dilakukan. Sama itu juga tadi, boleh semua membaca buku KIA, buku pink, infonya sangat-sangat komplit ya. Oh, berarti semuanya boleh ya. Jadi tidak hanya ibu hamil. Tapi suami, keluarga juga sangat-sangat disarankan untuk membaca buku. Infonya banyak sekali di situ. Dok, terus dok, satu lagi dok. Tadi kan dokter menyampaikan terkait perdarahan ya dok ya. Perdarahan itu kan berarti darahnya banyak yang keluar ya dok ya. Kalau ibu melahirkan atau ibu hamil tadi dok. Berarti penting juga ya dok kita mengetahui golongan darah kita ya dok ya. Oh iya. Ya, makanya salah satu ANC yang berkualitas nanti di ANC trimester pertama, salah satunya pasti diperiksa golongan darah si ibu ini. Hamil. Kemudian nanti sudah sekalian diinfokan untuk persiapan persalinan. Walaupun kita untuk bank darah PMI itu insya Allah sudah siap sedia, tapi kan kita nggak tahu kondisi kedepannya. Sebaiknya nanti ada keluarga kenalan yang istilahnya siap-siap untuk donor hidup kalau ternyata suatu ketika butuh donor ya. Jadi memang harus tahu donor golongan darahnya ya. Minimal berapa orang dok? Maksudnya mengantisipasi ya dok ya. Kita kan tidak tahu nanti kalau misalnya memang di akhir cerita membutuhkan pemberian donor darah itu minimal kita mempersiapkan berapa orang? Paling tidak 2 ya. Paling tidak. Kalau bisa laki-laki. Oh, kalau bisa laki-laki. Berarti pentingnya kita mengetahui keluarga kita ya dok ya, mungkin suami, keluarga, tetangga, syukur-syukur ya dok ya, tahu golongan darahnya, teman. Jadi nanti sewaktu-waktu membutuhkan sudah siap. Dikontak. Ternyata persiapannya
panjang ya dok Iya. ya, banyak sekali persiapan yang harus dilakukan. Oke, ayah bunda, sobat rasan-rasan, ternyata materi hari ini sangat bagus dan sepertinya tidak cukup dok obrolan hari ini. Semoga nanti dokter berkenan ya dok ya untuk Insya Allah. materi-materi yang lainnya, karena ternyata sangat menarik dan ilmu-ilmu ini itu penting untuk kita semua dok. Seperti yang tadi saya sampaikan dok, era sekarang itu eranya digitalisasi ya dok ya, banyak sekali informasi-informasi yang kita tidak tahu informasinya itu benar atau salah. Nah, melalui perbincangan hari ini dengan Dokter Erlina, kita jadi tahu dok mana yang mitos, mana yang fakta, mana tanda bahaya kehamilan, bahkan buku KIA, buku PINK itu ternyata bermanfaat sekali ya dok ya. Benar. Oke, tidak hanya untuk si ibu hamil, untuk suami, untuk keluarga, dan ternyata buku KIA itu panjang ceritanya ya dok ya, tidak hanya begitu melahirkan, selesai melahirkan ternyata masih dipakai. Oke. Nah, dokter, hari ini kita sudah banyak sekali pembicaraan kita ya dok ya. Mungkin karena kesibukan dokter Erlina juga ya, dokter prakteknya di RSUD Panembahan Senopati. Nah, monggo ayah bunda sobat rasan-rasan, kalau mungkin mau konsultasi dengan dokter Erlina, bisa segera berkunjung ke Rumah Sakit Panembahan Senopati tentunya. Nah, ayah bunda sobat rasan-rasan harus tetap rajin periksa kehamilan ya dok ya, karena tadi tensi, tekanan darah, berat badan itu juga harus diperhatikan ya dok ya. Konsumsi, pola makannya juga harus, pola istirahatnya juga. Yang terpenting ibu hamil, ibu busui, ibu melahirkan harus bahagia. Iya, Begitu ya dok setuju, ya. setuju banget. Kita juga harus bahagia dok, harus semangat ya dok ya. Karena apa? Dokter juga harus tetap sehat loh dok. Karena ternyata dokter itu menyampaikan informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kami orang awam yang kami tidak tahu informasi apa-apa loh dok ya. Hanya paling bisa buka Google. Oh ternyata nanti di Google banyak sekali informasinya yang kita tidak tahu. Atau mungkin kalau mau menemui dokter Erlina, karena kesibukan beliau ya mungkin kita agak susah juga. Alhamdulillah dokter, terima kasih hari ini sudah berkenan rawuh di acara kita hari ini. Nah dokter, sebagai closing statement, mungkin dokter sebagai spesialis kandungan di RSUD Panembahan Senopati, dokter ingin menyampaikan beberapa kata terkait tentang ANC berkualitas, kemudian isu atau mitos budaya, kemudian terkait tentang tanda bahaya kehamilan, bahkan pemanfaatan buku KIA yang kami minim informasi. Monggo dok, kami persilahkan. Untuk sobat rasan-rasan, terutama untuk ibu hamil, ibu nifas ya, harapan kami tetap jaga pola hidup yang sehat, kemudian juga rajin periksa kondisi sesuai jadwal ke fasilitas layanan kesehatan yang terdekat dan mengikuti arahan dari tenaga kesehatan yang sudah memberikan pelayanan ya, supaya nanti kita harapkan kehamilan, persalinan sampai dengan masa nifasnya semuanya sehat ya gitu. Oke. Bahagia juga selalu. Bahagia itu yang wajib ya Iya. dok ya. Terima kasih dokter untuk informasinya hari ini. Mohon maaf ya dok ya kalau tadi banyak sekali pertanyaan, karena memang saya mewakili orang awam dok yang kami tidak tahu apa-apa ketika mungkin mau berkunjung ke dokter atau periksa kehamilan, ternyata karena kesibukan atau yang lainnya. Jadi alhamdulillah sekali kehadiran dokter Erlina hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih dokter, semoga dokter sehat selalu. Amin, Sampai jumpa terima di kasih. pertemuan selanjutnya dok. Nah ayah bunda sobat rasan-rasan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan hari ini, perbincangan hari ini telah selesai bersama dokter Erlina Wulandari, spesialis obstetri ginekologi dari RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Terima kasih, tetap bahagia, tetap sehat, tetap semangat. Karena apa? Karena bahagia berasal dari diri kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dok, dadah dulu dok ke kamera dok, dadah.